Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Jelitawangi, NIM 2406611011049. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil modifikasi rancangan pembelajaran yang digunakan oleh guru Pamong di SDIT Ulil Albab, yaitu di kelas 2B. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun bagian-bagian yang saya modifikasi pada rancangan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas modul ajar. Yang kedua, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, metode dan model pembelajaran. Yang keempat, jenis asesmen. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, refleksi pembelajaran. Dan yang ketujuh, kegiatan pengayaan dan remedial. Yang pertama adalah di bagian identitas modul ajar. Jadi yang sebelum dimodifikasi, di situ tertulis berjudul modul ajar berdiferensiasi, nama penulis modul ajar yaitu Zahratul Qalbiyah SPD. Kemudian yang kolom bawah itu mapel di matematika fase A, kelas 2, jumlah siswa 19, model pembelajaran 1 kali tatap muka dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian setelah saya modifikasi, di situ saya menuliskan identitas modul, yaitu yang pertama nama penyusun Zahratul Qalbiyah SPD, Satuan Pendidikan di SDIT Ulil Albab, tahun penyusunan 2023-2024, di semester 2, kelas 2B di fase A, mata pelajaran matematika, materi pokok perkalian bilangan, dan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Yang kedua adalah capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Jadi di modul ajar di sebelum modifikasi itu tidak menunjukkan adanya capaian pembelajaran. Kemudian di situ saya memberikan tambahan atau setelah modifikasi yaitu di bagian komponen inti, saya menambahkan di situ capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Kemudian di situ saya juga menambahkan yang poin C, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini contohnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga adalah gotong royong, yaitu diskusi kelompok. Kemudian di situ ada mandiri, menemukan sendiri. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam adalah kreatif atau menunjukkan hasil karya. Jadi di situ yang saya beri garis tebal ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila yang berada di langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan ketiga yaitu metode dan model pembelajaran. Jadi di modul ajar sebelum dimodifikasi itu tidak tercantum tentang metode dan juga model pembelajaran. Kemudian saya menambahkan atau memodifikasi yaitu metode pembelajaran, ada ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan juga penugasan. Kemudian yang model pembelajaran saya memilih untuk di problem based learning atau PBL karena ini sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong. Dan beliau juga menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Jadi PBL ini sangat cocok untuk dilakukan pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis asesmen. Jadi sebelum dimodifikasi, di situ tercantum pada bagian rencana asesmen yaitu terutama di asesmen as learning, di situ tertulis penilaian hasil belajar siswa. Padahal kita tahu bahwasannya asesmen as learning itu contohnya seperti penilaian diri sendiri atau self assessment dan juga penilaian teman sejawat peer assessment. Jadi di situ saya memodifikasi asesmen as learning dari penilaian hasil belajar siswa ke penilaian diri sendiri atau self assessment. Pada kegiatan langkah-langkah pembelajaran, ada beberapa poin yang belum masuk ke dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya modifikasi dengan memasukkan beberapa poin antara lain sebagai berikut. Pada kegiatan langkah-langkah pembelajaran, ini saya modifikasi namun sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di SDIT Ulil Albab. Yaitu yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua ada telaah, yang ketiga eksplorasi, yang keempat rumuskan, yang kelima presentasikan, yang keenam aplikasikan, yang ketujuh duniawi,
kemudian ukhrawi, bagian penutup, dan juga refleksi. Jadi saya tetap menyesuaikan dengan langkah-langkah modul ajar yang disesuaikan dengan SDIT Ulil Albab. Nah, kemudian di sini saya memodifikasi beberapa poin. Yang pertama adalah saya memasukkan kegiatan profil pelajar Pancasila ke dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti uh, aspek bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu termasuk dalam penerapan, yaitu pembelajaran dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu termasuk pengaplikasian berkependidikan global. Dan selanjutnya yaitu pada kegiatan telaah, yaitu gotong royong, itu termasuk kegiatan diskusi kelompok, itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila gotong royong tersebut. Nah, kemudian saya juga menambahkan beberapa poin lainnya di setiap bagian, dan saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi saya menambahkan sintaks 1 yaitu orientasi masalah, sintaks 2 mengorganisasi peserta didik, sintaks 3 yaitu tentang membimbing peserta didik, sintaks 4 menyajikan hasil, dan sintaks 5 mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi saya sesuaikan kegiatan-kegiatan di modul ajar dengan sintaks-sintaks yang sudah sesuai dengan problem based learning. Kemudian di situ saya juga menambahkan bagian kegiatan penutup dan juga kegiatan refleksi. Kemudian di modul ajar sebelumnya itu tidak ada keterangan adanya kegiatan pengayaan dan remedial. Kemudian saya menambahkan di bagian poin G yaitu kegiatan pengayaan dan remedial seperti yang sudah tertera di modul ajar yang sudah saya modifikasi. Selanjutnya yaitu saya menambahkan modifikasi di bagian lembar refleksi pembelajaran, karena di sebelumnya itu guru tidak mencantumkan refleksi pembelajaran untuk peserta didik. Jadi tujuan adanya refleksi pembelajaran ini agar kita tahu dan dapat memahami respon peserta didik tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai bagaimana perasaanmu hari ini. Yang kedua, bagian pembelajaran mana yang paling kamu sukai. Yang ketiga, apakah kamu bisa memahami materi pelajaran hari ini dengan baik? Dan yang keempat, pembelajaran seperti apa yang ingin kamu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Demikianlah hasil dari modifikasi rancangan pembelajaran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.